karena memang kita orang gunung, lahan-lahan kita di gunung saat ini kan kita tidak bisa katakan itu kebun tapi hutan. Kita untuk mengelola di gunung dan ketersediaan air cukup terbatas, sehingga itu kita turun ke daerah dataran rendah ini kebetulan lahan tidur masih banyak yang dapat kita manfaatkan. Respon pemerintahnya sejauh ini, pernyataan yang keluar sejauh ini memang mereka mendukung, tetapi mendukung secara realnya belum berjalan. Malah yang terjadi saat ini malah pihak-pihak swasta lebih agresif untuk mengambil peluang ini. Nah, sekarang kita sudah punya izin impor sendiri dan kita sudah akan mulai melakukan impor sendiri, dan kita juga nanti kemudian kita akan mempunyai lahan pembelajaran yang akan dijadikan sebagai agrowisata juga tempat pembelajaran. Jadi ketika siapa teknologi irigasi tetes ini saya kembangkan setelah saya kembali dari Israel tahun 2019, dan awalnya saya masih menggunakan sistem yang manual, artinya seperti biasa sistem konvensional biasanya yang petani lakukan, penyiraman dari pohon ke pohon, tetapi itu juga gagal karena lahan kita adalah lahan berpasir yang porositas cukup tinggi, penguapan juga cukup tinggi, dan akhirnya gagal. Nah, kemudian saya berpikir untuk bisa menerapkan teknologi irigasi tetes ini untuk bisa membantu proses budidaya tanaman hortikultura di kebun saya. Saya mencoba pertama di tahun 2020, itu saya mencoba dengan menerapkan sistem teknologi irigasi tetes dengan menerapkan atau menggunakan SMS. Nah, maksudnya untuk pengairan sistem irigasi tetes ini kita menggunakan SMS untuk kontrol pengairan. Nah, dengan maksud supaya untuk kontrol pengairan, untuk menghidupkan atau mematikan pengairan melalui sistem irigasi tetes ini, kita tidak harus berada di kebun, tetapi kita berada di mana saja kita bisa melakukan kontrol pengairan, sehingga tidak harus setiap saat kita berada di kebun. Jadi untuk sistem irigasi tetes sistem SMS ini itu ada beberapa komponen satu kesatuan. Jadi mulai dari komponen-komponen drip irigasi sistem dan juga alat pengendali modul SMS itu. Jadi memang kalau alat pengendali modul SMS ini memang dibuat sendiri untuk memudahkan kita untuk mengontrol pengairan. Jadi konsepnya kita mengendalikan air melalui SMS. Jadi ketika kita melakukan SMS, biasanya ada notifikasi balasan pengairan sudah berjalan. Begitupun ketika kalau kita mematikan juga nanti ada notifikasi seperti itu. Untuk tanaman yang saya sudah coba, bukan sudah coba ya, saya sudah tanam sejauh ini, yaitu jenis tanaman hortikultura, tomat, cabai, tanaman buah-buah seperti semangka, dan saat ini saya ingin mencoba lagi bawang begitu. Nah, kemudian rencana kita ke depan juga nanti kita coba menerapkan juga di jenis-jenis tanaman lain, karena pada prinsipnya sistem irigasi tetes ini bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman pertanian. Karena volume produksi kita masih hanya luas lahan 1 hektar, artinya belum begitu banyak volume atau populasi tanaman yang kita produksi, sehingga kita masih supply di pasar lokal, karena memang kebutuhan akan hasil hortikultura ini untuk di pasar lokal
Maumere sendiri juga masih banyak, sehingga kita masih supply di pasar lokal. Untuk dampak ekonomi ketika saya mulai terjun ke dunia pertanian ini sebetulnya banyak ya, karena kita bisa memproduksi sendiri dan kita bisa menghasilkan. Contoh saja kemarin ketika dengan saya memulai dengan investasi kurang lebih sekitar 40-50 dan hanya dalam satu musim tanam sudah bisa mengembalikan biaya investasinya dan kita masih bisa dapat margin keuntungan. Artinya bahwa bisnis ini cukup baik sebetulnya, bisnis sektor pertanian. Saat ini, sejauh ini sudah berjalan hampir 1 tahun, sudah banyak pihak dari kelompok-kelompok tani, dari desa, juga dari teman-teman orang muda juga pernah belajar ke sini. Banyak pihak, entah itu perorangan ataukah melalui lembaga-lembaga juga sering ke sini. Itu mereka itu dari mana saja? NTT atau luar NTT? Untuk sejauh ini, untuk yang datang langsung ke kebun masih di petani atau lembaga-lembaga masih di area wilayah NTT. Sedangkan untuk di wilayah luar NTT kita masih konsultasi via telepon, via WhatsApp, dan kemudian kalau misalkan mereka ingin betul-betul menerapkan, maka kita harus turun melakukan survei untuk menentukan atau membuat rancangan biayanya terkait dengan penerapan. Untuk mendapatkan alat-alat ini sebetulnya di Indonesia juga sudah ada yang mulai jual. Mereka juga impor dari luar negeri dan menjual kembali ke Indonesia, tetapi menurut saya belum begitu lengkap karena ada yang masih menggunakan sistem yang manual. Karena pada prinsip mereka itu bagaimana kita bisa membantu petani untuk proses pengairan, penghematan air, pupuk dan lain sebagainya dan lainnya. Dan kita juga yang pasti kita impor dari luar negeri, ada beberapa negara yang kita impor itu untuk kita lakukan produksi, untuk kita lakukan instalasi di kebun kita sendiri, ataukah ada pihak-pihak tertentu yang ingin bekerja sama untuk kita lakukan penginstalasian sistem drip irigasi ini. Jadi untuk impor barang-barang ini sejak ketika saya mulai awal, saya sudah mulai mengimpor sendiri dari luar. Jadi kita menggunakan jasa forwarder, baik itu via laut atau via udara. Dan kemudian kita berpikir kalau kita masih menggunakan jasa forwarder, cost atau biayanya lebih besar, karena biaya pengirim akan lebih besar kalau kita menggunakan jasa pengiriman. Dan kemudian 1 bulan terakhir ini kita sudah mulai membentuk badan usaha PT yang dengan tujuan kita bisa melakukan impor sendiri, dan bersyukur sekarang kita sudah punya izin impor sendiri dan kita sudah akan mulai melakukan impor sendiri. Dan kita juga bisa di dalam PT ini juga kita membuka layanan jasa konsultasi, jasa teknis sampai dengan pengadaan gitu. Nah, jadi saat ini kita sudah punya PT yang namanya PT Agromar Indonesia. Jadi kita ada bergerak di beberapa sektor itu, agrowisata juga kita masuk, dan tempat pelatihan dan pendidikan itu juga kita coba kemas, sehingga nanti kemudian kita akan mempunyai lahan pembelajaran yang akan dijadikan sebagai agrowisata juga tempat pembelajaran. Jadi ketika siapa saja atau pihak-pihak manapun yang ingin belajar, maka kita punya tempat yang khusus untuk pembelajaran yang berkaitan dengan proses budidaya sampai dengan penerapan teknologinya. Lahan kita saat ini semua masih dikontrak, karena memang kita orang gunung, lahan-lahan kita di gunung saat ini bukan kita tidak bisa katakan itu kebun tapi hutan. Kita untuk mengelola di gunung dan ketersediaan air cukup terbatas, sehingga itu kita turun ke daerah dataran rendah ini, kebetulan lahan tidur masih banyak yang dapat kita manfaatkan. Dalam arti kontrak pribadi ya? Ya, kita kontrak pribadi, tapi kemudian kita akan nanti ke depan semua kontrak akan masuk melalui lembaga kita. Kontrak untuk di areal Maumere kisaran per hektar itu antara 4 sampai 5 juta per hektar. Tapi juga ada yang lebih mahal tergantung letak strategis lahan yang ada.
semenjak awal saya mulai, pihak pemerintah dari kabupaten, provinsi, bahkan kementerian juga sempat ke sini. Dan ketika kunjungan-kunjungan itu juga banyak diskusi yang berjalan dan juga ada banyak harapan yang dikasih atau yang diberikan oleh pihak-pihak pemerintah itu, namun sampai dengan saat ini belum ada realisasi atau belum ada tindak lanjutnya. Dari pemerintah pusat? Pemerintah pusat dan untuk pemerintah pusat sendiri juga beberapa bulan lalu sempat saya ke Jakarta dan ketemu beberapa pihak kementerian juga di DPR Komisi 4. Mereka juga merencanakan tahun ini akan membantu untuk pengembangan sistem ini di NTT, tetapi memang sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan informasi apakah tahun ini kita bisa jalan atau tidak. Nah, mungkin sebelum itu saya bisa tambahkan sedikit. Jadi respon pemerintahnya sejauh ini untuk pernyataan yang keluar sejauh ini memang mereka mendukung, tetapi dukung secara realnya belum berjalan. Malah yang terjadi saat ini malah pihak-pihak swasta itu lebih agresif untuk mengambil peluang ini. Untuk pejabat-pejabat pusat itu yang pernah berkunjung di sini, yang pertama itu Menteri Koperasi, dan baru saja itu dari Kementerian Desa atau di Dirjen PDT. Mereka juga sempat berkunjung ke sini. Harapannya kepada pemerintah pusat, terlebih khusus kepada kita yang di NTT, karena memang kita di NTT ini lebih banyak lahan kering dan kita kekurangan air, curah hujan juga cukup terbatas, dan kebanyakan petani hanya mampu memproduksi tanaman hortikultura dan pangan ini hanya bisa di musim panas, musim hujan. Nah, ketika musim panas mereka tidak bisa memproduksi, sehingga dengan sistem ini mungkin dapat membantu kita untuk bisa memproduksi dalam 1 tahun. Artinya setiap tahun itu kita bisa dapat produksi, tidak harus pada musim panas atau pada musim hujan.